Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan sebagaimana yang kita kabarkan di hari kemarin bahwasanya kita telah memasuki dari kisah nabi yang paling mulia, bahkan manusia yang paling terbaik di muka bumi, yang pernah menginjakkan kakinya di bumi Allah Azza wa Jalla, manusia yang paling sempurna fisik dan akhlaknya, yang dimana dia menjadi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dia adalah suri teladan yang paling sempurna kebaikannya barang siapa yang menginginkan tentang hari akhirat yang sesungguhnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita langsung memasuki dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah mengkisahkan dari kisah Ashabul Ukhdud, sebenarnya masih ada 8 kisah yang masyhur. Misalnya sebelumnya setelah dari kisah Ashabul Ukhdud, sebenarnya ada kisah Sab'ah, yaitu yakni kerajaan Sab'ah, yang dimana bumi tersebut adalah bumi yang sangat subur. Kemudian Allah hancurkan bumi tersebut disebabkan mereka kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Di mana juga ada kisah dari Ta'ab Abikar, Tadban, As'ad, di mana juga ada kisah dari Ashabul Fil. Dari kisah Ashabul Fil inilah ketika ingin menghancurkan Ka'bah, di situ pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab penanggalan dari tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada seorang raja di Syam namanya Abraha. Raja ini karena melihat Ka'bah didatangi dari dulu hingga pada zamannya, sehingga juga dia membuat sebagaimana Ka'bah agar orang-orang berpaling dari Ka'bah dan menuju ke tempatnya. Saking indahnya tempat yang dia buat, sampai-sampai dia berikan permata-permata, dia kelilingi dengan emas dan perak, supaya manusia itu betul-betul berpaling dari Ka'bah menuju ke tempat yang dia buat. Akan tetapi dia buat seperti kanisa. Kanisa itu gereja, tapi gerejanya ini mirip-mirip dengan Ka'bah, agar orang berpaling kepadanya dan mendatanginya sebagai kefakhuran. Kefakhuran itu artinya sebagai kebanggaan bagi dirinya di masa kerajaannya. Tapi kita tidak mempelajari itu semua dari kisah-kisah mereka, karena ini semuanya masuk dalam rentetan kisah Arab. Disebabkan waktu yang membatasi kita tidak menginginkan kehilangan dari kisah para nabi, kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki bulan Ramadan. Disebabkan bulan Ramadan telah dekat, kurang lebih 3 bulan, sehingga kita mengkaji terlebih awal dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau waktu masih mencukupi, kita akan mengkaji dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu minimal 4 imam mazhab dari guru-guru Imam Syafi'i seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kisah-kisah yang lebih utama untuk kita kisahkan, untuk kita mengambil pelajaran dalam kehidupan mereka, insyaallah ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan mengkaji terlebih awal dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Karena adanya dalil. Pernah Nabi ditanya tentang mengapa ia berpuasa pada hari Senin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika yaumul wulidtu." Itu adalah hari saya dilahirkan. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan apa dan di tahun apa. Ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
yang sangat banyak sekali. Maka dari itu di sini di antara kesalahan ya orang-orang yang menetapkan adanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena ia menetapkan sesuatu yang masih terjadi perbedaan pendapat yang sangat panjang. Dan di antara kesalahan banyak di kalangan masyarakat Indonesia mereka melakukan Maulid kemarin di bulan-bulan 10. Itu kesalahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau kita mau melihat dari tanggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu bertepatan dengan bulan April, sekitar tanggal 20 sampai tanggal 22 April. Jadi ini kesalahan dari kalangan masyarakat yang menunjukkan bahwasanya itu bukan bagian dari syariat Islam. Ini yang pertama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di tanggal 2 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 2 April. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di tanggal 8. Ada juga yang berpendapat di tanggal 10. Ada yang berpendapat di tanggal 12-nya. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di bulan Ramadan. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pendapat yang paling kuat, yang paling mendekati dari dalil-dalil karena bertepatan dengan hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal itu, pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka pada hari itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga sebagian ahli sejarah berpendapat ini pendapat yang paling kuat tentang kelahiran Nabi, disebabkan Nabi diangkat oleh Allah pada saat umur bertepatan pada saat tanggal lahirnya, yaitu sekali lagi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 sampai 22 April, yang lebih tepatnya kalau kita mengambil tanggal 12-nya yaitu tanggal 22 April. Ini dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berupa tanggalnya. Adapun dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahnya pergi berdagang di Syam. Karena yang surat kita baca tadi, sekali lagi jikalau saya imam senantiasa surat yang saya baca yang ingin berkaitan dengan apa yang akan kita ceramahkan. Li'ila fi Quraisy tadi di rakaat kedua, itu yang saya bacakan tentang kisah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang Arab, memberikan dua musim, adanya musim panas dan musim dingin, sehingga dia berdagang di tempat yang lain. Adapun orang-orang Arab yang saya bacakan di rakaat kedua, mereka biasanya mengadakan perdagangan ke Syam. Salah satunya adalah bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau berdagang di Syam. Ketika pergi berdagang, pulangnya itu beliau meninggal dunia. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan dalam kandungan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yatim, yang dimana ibunya pada saat itu, kata para ulama, fi hamlatil ula. Istilah dalam bahasa Arab hamlatil ula adalah sekitar 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dihamilkan sekitar 1 sampai 3 bulan, atau paling banyaknya 4 bulan itu sudah meninggal ayahnya. Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yatim, yang dimana bapaknya meninggal ketika masih berumur 1 sampai 3 bulan. Akhirnya terus berjalan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah tidak memandang ayahnya. Akhirnya Aminah, jadi ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Aminah. Bisa dibaca Aminah, bisa dibaca Aminah. Boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Keduanya bacaan yang sahih.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir itu 13 kerajaan yang besar dari Persia dan dari penjuru dunia, kerajaan Nasrani pada saat itu dan Yahudi itu bertepatan dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hancur dari kerajaan yang tinggi. Bahkan dari ahli sejarah mengatakan pada saat itu ada suatu sembahan dari api dari orang Majusi yang dimana sembahan mereka ini tidak pernah mati apinya, api yang terus menyala. Akan tetapi waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba api itu redup dan menjadilah ragu para penyembah api bagi kalangan orang-orang Majusi. Jadi intinya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan, rahmatan lil alamin, keberkahan untuk seluruh penjuru dunia, yang dimana pada kelahirannya itu terhancurkan seluruh kesyirikan di seluruh penjuru dunia, dan redupnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Ini yang bisa kita berikan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan nama, bagaimana keadaan Arab mulai dari tahun pertama hingga tahun di mana sallallahu alaihi wasallam wafat, insyaallah taala, karena waktu yang membatasi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.